Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok pertahanan akan membawakan sebuah video presentasi dengan judul mengkaji ancaman terhadap integrasi bangsa dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami sebagai anggota kelompok memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, Kuswadi Raffi Firmansyah dari KBC MIPA 6, selaku MC dan pemateri. Perkenalkan, nama saya adalah Afif Khulukin Azim dari kelas 11 MIPA 1, berperan sebagai pemateri tentang materi ATHG. Perkenalkan, nama saya Aurelia Safa Kurnia dari kelas KBC MIPA 1, selaku pemateri yang menjelaskan tentang realita bangsa Indonesia. Saya Clarissa Mirananta dari kelas KBC MIPA 4 sebagai pemateri contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Ma'rifah Beladia dari 11 KBC MIPA 4 akan menjelaskan materi keempat yaitu strategi masalah dan juga kesimpulan dan saran. Baik, terima kasih teman-teman yang lain atas perkenalannya. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit kata pengantar mengenai video presentasi pada kali ini. Letak Indonesia di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia mempunyai posisi yang strategis dan menguntungkan, tetapi juga mempunyai kelemahan yang memungkinkan terjadinya ancaman terhadap integrasi bangsa, baik dalam bidang teknologi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Akhir-akhir ini, ancaman tersebut semakin nyata dan terasa di kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Berikut merupakan daftar isi video presentasi kita pada kali ini. Yang pertama, realita negara Indonesia. Yang kedua, makna ATGH. Yang ketiga, contoh kasus ancaman terhadap integrasi bangsa. Yang keempat, strategi dalam menghadapi masalah. Silahkan pemateri ke-1 untuk membawakan materi realita negara Indonesia. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang realita bangsa Indonesia. Sistem pertahanan keamanan yang total atau menyeluruh sifatnya tentu saja bertujuan untuk menghadapi ancaman yang juga sifatnya menyeluruh. Dalam hal ini adalah ancaman apa saja yang diperkirakan akan membahayakan berlangsungan eksistensi sebuah negara ataupun bangsa. Kini semua negara tengah berhadapan dengan salah satu dari ancaman yang merupakan bagian dari perkiraan ancaman yang menyeluruh yang akan datang, yaitu ancaman yang berwujud virus COVID-19. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, kita harus menyusun strategi yang bersandar kepada kemampuan teknologi total defense, pertahanan keamanan negara yang bersandar kepada teknologi dan total defense. Kelihatannya mudah untuk dapat diselenggarakan dengan cepat. Strategi terpadu yang dituangkan dalam sebuah konsep operasi yang merangkum titik-titik penting sesuai skala prioritas harus disusun terlebih dahulu. Menghadapi ancaman virus COVID-19 ini, kiranya tidak ada pilihan lain untuk kita semua bergotong royong bersama-sama membentuk situasi dan kondisi yang mengarah kepada pola standar pertahanan keamanan negara yang mengacu kepada teknologi dan total defense, pertahanan keamanan rakyat semesta. Sebagai catatan, Indonesia belum pernah melakukan latihan pertahanan keamanan nasional dalam menghadapi ancaman terhadap negaranya. Sekedar informasi, Australia pernah melakukan gladi lapangan bagi konsep pertahanan keamanan negaranya yang berorientasi kepada high teknologi dan total defense. Terima kasih pemateri 1. Selanjutnya silahkan pemateri 2 untuk membawakan materi makna ATHG. Pada bagian kedua yaitu mengenai tentang materi makna ATHG. Makna ATHG sendiri merupakan suatu singkatan yang terdiri dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman sendiri merupakan yaitu suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, atau biasa juga dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dinilai dapat membahayakan suatu daerah ataupun suatu negara tertentu. Ancaman sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan suatu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai dapat membahayakan suatu daerah ataupun suatu negara tertentu. Contoh dari ancaman militer ini yaitu yang pertama ada gerakan separatisme, aksi terorisme,
terus ada pemberontakan dan kegiatan yang berbau SARA. Yang kedua yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer ini merupakan suatu ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, namun menggunakan hal-hal lain yang dapat dinilai dapat mengancam suatu negara ataupun suatu daerah tertentu. Ancaman ini menggunakan metode yaitu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, ideologi, informasi, komunikasi, dan keselamatan umum. Contoh dari ancaman ini yaitu yang pertama ada narkoba, terus kemiskinan, dan korupsi. Selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau kegiatan yang bersifat menggugah kemampuan. Tantangan ini tidak membahayakan tetapi harus perlu diwaspadai. Selanjutnya yaitu hambatan. Hambatan merupakan suatu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Namun hal tersebut itu bersifat tidak menyerang, tetapi dapat mempengaruhi suatu tujuan ataupun suatu pencapaian terhadap sesuatu. Yang terakhir yaitu tentang gangguan. Gangguan sendiri merupakan suatu usaha dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional, menghalangi pencapaian suatu tujuan tertentu yang berasal dari luar wilayah ataupun luar daerah dan luar negara. Contoh-contoh ATHG yaitu yang pertama, melemahnya alutsista pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tentu menjadi masalah karena dengan melemahnya alutsista Tentara Nasional Republik Indonesia dan juga kepolisian, maka akan mengakibatkan terjadinya masalah dan gangguan serta hambatan dalam pelaksanaan pertahanan dan keamanan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia di seluruh daerah-daerahnya. Yang kedua yaitu tentang aksi terorisme. Jadi terdapat suatu aksi terorisme yang dilakukan di Makassar, lebih tepatnya di Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Maret 2021. Jadi kejadian diawali pada saat pelaku yang merupakan pasangan yang baru menikah 6 bulan tersebut hendak memasuki gereja. Dengan melakukan bom bunuh diri, maka hal tersebut dapat membuat orang-orang di sekitarnya terluka. Hal ini tentu menjadi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena hal tersebut itu mengancam nyawa dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih pemateri 2, silakan pemateri 3 untuk membawakan materi contoh kasus ancaman terhadap integrasi bangsa. Contoh kasus pertama mengenai kasus baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka yang kerap juga disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan TNI. Terjadi pada 24 September 2020 yang bahkan memakan korban jiwa baik dari pihak militer maupun sipil. Perlu ada pembenahan dan evaluasi yang mendalam terkait pendekatan keamanan di Papua untuk dapat meredam konflik. Ridwan yang juga merupakan pengajar di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura mengatakan upaya dialog perlu lebih ditekankan pemerintah dalam situasi konflik seperti ini, selain belajar dari kesalahan di masa lampau. Selanjutnya, contoh kasus kedua mengenai terjadinya kontak senjata saat pasukan TNI Polri yang dipimpin oleh Kapolres Puncak, Kompol 1 Nyoman Punia, yang hendak melakukan penyisiran dan olah TKP pasca pembakaran fasilitas Bandara Aminggaru oleh kelompok kriminal teroris bersenjata yang terjadi pada Kamis petang 3 Juni 2021. Namun saat masih di jalan samping bandara, pasukan TNI Polri yang menggunakan kendaraan ditembaki oleh kelompok teroris bersenjata. Pasca kontak senjata, pasukan TNI Polri berhasil menguasai Bandara Aminggaru dan Satgas Penegakan Hukum Operasi Nemangkawi dapat melakukan olah TKP. Sebelumnya, kelompok teroris di Papua merusak ruang tunggu dan tower air traffic controller di Bandara Aminggaru Ilaga Puncak, tak terkecuali satu pesawat yang terparkir di apron bandara.
Selain itu, 3 rumah milik Dinas Perhubungan dan 1 rumah milik warga di sekitar bandara dibakar. Sementara itu, 3 orang warga sipil meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka saat terjadi kontak tembak antara petugas gabungan TNI Polri dengan kelompok teroris di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Sampai saat ini kepolisian masih belum bisa memastikan dari peluru siapa ke-6 korban tersebut terkena. Saat terjadi kontak senjata, kelompok teroris di Papua yang terdesak masuk dan bersembunyi di perkampungan sehingga menimbulkan korban jiwa. Terima kasih pemateri 3, silahkan pemateri keempat untuk membawakan materi strategi masalah. Baik, terima kasih. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer, yaitu yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan juga rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewarganegaraan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Strategi yang dibuat mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tak lain adalah dengan membuat sistem Sisankam Rata, di mana Sisankam Rata adalah bentuk upaya dari Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keamanan di negara dan mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sebagai warga negara, untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan juga bisa ikut berperan. Contohnya adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan, saling menghormati walaupun berbeda baik dari segi ras, suku, agama, dan etnis. Bisa juga dengan menjalin hubungan dengan sesama masyarakat. Selanjutnya, dengan selalu bertekad kuat untuk menjaga keutuhan negara Indonesia dengan membangun sistem pertahanan yang kuat, di mana sistem pertahanan yang kuat itulah diharapkan agar tidak dihancurkan dengan mudahnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itulah dibutuhkan sikap menjaga kedaulatan dan keutuhan di negara itu sendiri. Terima kasih, saya lanjutkan materinya dari sini. Untuk mengatasi masalah sesuai pada contoh, menurut kami adalah sebagai berikut. Karena masalah yang kami gunakan sebagai contoh adalah masalah yang berkaitan dengan masyarakat Papua, jadi kami mengambil solusi yang kami rasa sesuai untuk kondisi saat ini. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan masyarakat Papua. Yang kedua, menambah kesejahteraan masyarakat Papua. Yang ketiga, memperbaiki hubungan diplomasi dengan negara lain. Yang dimaksud dari poin ini adalah tentunya gerakan separatis atau gerakan bersenjata itu tidak datang dari internal masyarakat Papua sendiri. Tentunya terdapat pihak-pihak lain maupun negara lain atau perusahaan atau pihak yang tidak suka dengan NKRI yang mendukung gerakan tersebut. Jadinya kita harus memperbaiki diplomasi dengan negara lain atau kita dapat memperkukuh posisi kita di PBB dan kita dapat menyatakan bahwa kita berdaulat atas Papua. Selanjutnya, membangun Papua sebagaimana bagian Indonesia yang lain. Poin 1, 2, dan 4 ini selaras. Jadi kita harus memperbaiki hubungan dan kita itu berusaha bagaimana ya memperbaiki hubungan dengan masyarakat Papua itu dengan membangun infrastruktur, memperbaiki pendidikan di sana dan meningkatkan kualitas atau taraf hidup masyarakat Papua. Selanjutnya, ada mediasi masyarakat Papua, utamanya yang separatis dengan pemerintah Indonesia. Mediasi sendiri adalah digunakannya pihak ketiga yang netral untuk memutuskan suatu keputusan di antara dua pihak yang bersengketa. Dalam kasus ini, Indonesia dan pemerintah Indonesia dan separatis Papua.
Jadi kita perlu adanya pihak ketiga yang perlu digunakan untuk musyawarah secara baik-baik dengan masyarakat Papua tentunya. Selanjutnya ada referendum. Referendum sendiri merupakan cara rakyat untuk memilih apakah ingin tetap atau berpisah. Hal ini sudah dilakukan Indonesia dengan Timor Timur atau sekarang Timor Leste. Nah, diharapkan walaupun sudah mengadakan referendum, Papua tetap ingin bersatu dengan NKRI karena sudah dirasa cukup melakukan solusi-solusi yang sudah kami berikan. Yang ketujuh, memberi otoritas pada masyarakat Papua atas tanahnya sendiri. Tentunya masyarakat Papua lebih paham mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakatnya sendiri dibandingkan masyarakat Indonesia lain. Bukannya tidak menjalankan rasa persatuan dan kesatuan, tapi hal ini ditujukan agar apa yang diinginkan dan dibutuhkan rakyat Papua dijalankan dan diimplementasikan lebih cepat dalam kehidupan sehari-hari. Karena belum tentu pemerintah pusat lebih paham mengenai kebutuhan masyarakat Papua. Dan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin yang berkualitas di Papua. Tidak hanya di Papua, tapi untuk pemerintahan nasional. Karena saya rasa orang Papua itu kurang berkecimpung, kurang masuk dalam dunia politik di pusat gitu. Jadi kita perlu sumber daya yang unggul dari Papua tentunya. Yang selanjutnya mengedukasikan nilai Pancasila pada rakyat Papua. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Jadi seluruh rakyat Papua, tidak terkecuali Papua saja, semua Indonesia. Tapi karena pada kali ini kita membahas daerah Papua saja, jadi harus mengedukasikan ke Papua dulu. Nah, karena saya rasa perkembangan sumber daya manusia yang kurang, jadi perlu ditingkatkan kualitas pendidikan di Papua dengan membangun sekolah baru, universitas baru, perpustakaan baru, dan membangun infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang mendukung untuk memajukan sumber daya manusia. Dan selanjutnya menanamkan sifat persatuan dan kesatuan dalam diri kita masing-masing. Perihal separatis tidak hanya datang dari diri dalam masyarakat Papua saja. Tentunya respon dari masyarakat Indonesia yang lain juga berpengaruh dengan gerakan separatis Papua. Seperti misalnya public figure yang yang kerap menghina masyarakat Papua. Karena masyarakat Papua itu cukup sensitif. Nah, kita harusnya sebagai masyarakat biasa harus bisa menghargai masyarakat Papua sebagai bagian dari NKRI. Selanjutnya yang terakhir, tetap mengawasi gerak-gerik separatis. Walaupun kita sudah melakukan semua solusi yang kami berikan, tentunya kita harus mengawasi gerak separatis karena belum tentu semua pihak itu setuju ataupun suka dengan cara NKRI bekerja. Jadi pergerakan separatis itu tetap harus diwaspadai. Selanjutnya silakan pemateri selanjutnya untuk menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari hasil presentasi kami ialah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki kepentingan tersendiri. Kepentingan ini bisa saja menimbulkan gesekan-gesekan di lapisan masyarakat yang dapat menimbulkan suatu keadaan di mana tidak adanya sebuah kesatuan dan menghilangnya keutuhan yang bisa menjadi alasan terjadinya perpecahan. Inilah yang disebut dengan ancaman disintegrasi bangsa sebagai salah satu ancaman pertahanan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saran yang dapat kami berikan adalah upaya untuk mencapai proses integrasi nasional dapat dilakukan dengan menjaga keselarasan antar budaya dan rasa persatuan. Hal ini bisa terwujud dengan adanya harmonisasi dari peran pemerintah dan partisipasi oleh rakyat. Baik, terima kasih untuk audiens karena telah memperhatikan video kami dengan seksama. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada materi yang kurang dipahami atau mungkin ada pertanyaan mengenai materi ataupun ada materi yang kurang jelas, bisa menghubungi anggota kelompok kami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!